Bab 781, Mata Ilusi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah bahan-bahan dari 3 anggota kaisar lainnya, Anda lihat. Setelah 6 kaisar kehilangan 10 salinan informasi kepada Yesuan, mereka melanjutkan, dalam tim pertempuran naga, tim kami diperkirakan berada di peringkat ketiga. Di jajaran Kaisar Agung dan 7 kaisar, saya khawatir. Ada 90% segel. Setelah perselisihan Longyun, beberapa dari mereka telah ditingkatkan menjadi 95% segel, dan bahkan ada yang diduga 10 besar. Setelah mendengarkannya, Yesuan juga terkejut. Diduga segel 10% dari master. Siapa itu? Tanya Zuo, seorang wanita berjubah hitam. Saya belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dia juga memenangkan warisan kelas atas Tianquan. 6 kaisar menggelengkan kepala, tidak hanya itu, tetapi ada juga salah satu kaisar besar, dan juga memenangkan warisan kelas atas. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. 7 kaisar dan kaisar agung memiliki master yang begitu kuat, maka mereka dalam masalah. Lawan yang mencoba level kedua pangeran adalah Zuo juga bertanya, kami adalah permainan pertama, untuk 9 kaisar. 6 kaisar menjawab, bagian kedua dari uji coba pangeran adalah pertarungan 2 lawan 2. Pada sesi pertama, ada total 17 tim. Setelah perselisihan berakhir, 5 tim terakhir tersingkir, jadi masih ada 12. Selanjutnya, ke-12 tim bermain melawan satu sama lain dalam 2 pasangan, dan pemenangnya dapat menjarah naga satu sama lain. Panggil, setelah semua orang mendengar jawabannya, mereka merasa lega. Kekuatan tim 9 kaisar tidak kuat, dan menyelesaikannya bukanlah masalah. Kamu telah beruntung dalam pertempuran Longyun, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. 10 cincin Qiangkun ini didistribusikan sesuai dengan transportasi naga semua orang. Ketika 6 kaisar selesai, mereka membuang cincin itu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bukan 4 segel yang Qi, tetapi Yesuan, yang memenangkan pemberhentian pertama. Kemudian, itu adalah burung nasar, pedang penyendiri, dan Yang Qi. Karena wanita yang diracuni itu secara tidak sengaja membunuh seseorang, naga itu dibersihkan, tetapi 6 kaisar juga memberinya banyak hal. Pada saat Yesuan menerima cincin Qiangkun, seluruh orang itu gemetar. Tidak hanya ada banyak harta surga dan bumi, tetapi juga sesuatu yang sangat ingin dia dapatkan. Buah ilusi, buah ajaib itu bisa membuka mataku dari larangan. Mata Yesuan membelalak. Mata ilusi itu setara dengan ilusi sesaat yang memungkinkan lawan jatuh langsung ke dalam ilusi. Hei, tuan rumah membuka mata larangan. Perintah sistem berbunyi. Sekarang, Yesuan telah membuka 2 mata, sebuah lubang wawasan, sebuah mata larangan. Meskipun wilayahnya belum membaik, kekuatannya telah meningkat. Dan, selama dia berpikir, dia dapat menerobos kapan saja. Baiklah, bagian kedua dari persidangan pangeran adalah setelah 3 hari, mari kita beristirahat. 6 kaisar selesai, tetapi juga langsung pergi. Yesuan tidak omong kosong, langsung pergi. Tetapi kali ini, dia tidak kembali ke kamarnya, tetapi meminjam seekor burung liar dari dapur 6 kaisar. Kemudian dia menunjukkan mata ekstasi terhadap burung pegar. Hei, semua yang dilihat burung pegar di depannya berubah, menabrak dinding secara langsung, dan terus-menerus mengepakkan sayapnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Mata larangan benar-benar bagus. Mereka yang tidak kuat dalam pikiran mereka mudah bingung. Ketika saya ingin membunuh musuh, itu mudah. Mulut Yesuan sedikit miring, dan dia sangat menantikan pertempuran dalam 3 hari. Hei, tuan rumah, hancur, kaisar saat ini akan menyegel hingga 75%. 3 hari, itu akan segera berlalu. 3 hari kemudian, ke-6 kaisar kembali ke istana bersama 10 orang Yesuan. Tempat kompetisi ini masih dalam rahasia. Ketika Yesuan memasuki lingkungan rahasia, dia melihat kejatuhan besar, dan penonton di antara penonton di dekat panggung sudah sejumlah menteri dinasti matahari. Sebelum kedatangan Yesuan, pangeran lain sudah banyak datang. 6 kaisar membawa Yesuan untuk duduk di antara penonton dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, ada 10 sosok lagi di pintu masuk rahasia, yang merupakan tim dari 7 kaisar. Tim dari 7 kaisar dibunuh oleh seorang wanita yang diracuni,
jadi hanya 9 orang yang tersisa. Namun, beberapa dari mereka semua mengenakan jubah hitam, misterius dan misterius. Ini adalah orang-orang tertentu yang diajari oleh hantu. Hati Yesuan menebak, jika Yesuan sekarang memiliki mata persepsi, diperkirakan bahwa alam pihak lain dapat dirasakan dengan jelas. Sayangnya, mata persepsi belum terbuka. Tidak lama kemudian, tim pangeran besar datang, dan ada beberapa napas kuat di barisan mereka, tetapi karena mereka semua bercampur menjadi satu, tidak mungkin untuk menentukan siapa itu. Yesuan menunggu sebentar. Akhirnya, semua 17 kaisar tiba, tetapi banyak dari 17 kaisar juga rusak. Hanya ada 150 orang yang tersisa di 170-an. Pada saat yang sama, hanya 12 kaisar yang maju ke babak kedua. Pada saat ini, Wu Gonggong juga tiba-tiba terjun kering. Sekarang, tolong biarkan ke-12 kaisar berkuasa. Suara Wu Gonggong terdengar, dan kemudian ke-6 kaisar terbang mendekat. Di babak kedua persidangan pangeran, setiap pangeran akan memilih 5 orang untuk bermain, dan urutan pertempuran dapat diputuskan oleh masing-masing pangeran. Pemenang akan menerima setengah dari keberuntungan yang kalah. Ada juga monumen batu peringkat di tepi ring, dan peringkat monumen batu akan diperbarui secara real-time. Karena mereka tidak tahu urutan permainan pihak lain, 6 kaisar juga sebelum kedatangan, biarkan Yesuan 10 orang menggambar. Yesuan menggambar angka 6, jadi itu adalah permainan ke-6. Wu Gonggong sekarang memanggil ke-12 kaisar ke masa lalu dan membagikan plat nomor. Tidak lama kemudian, ke-6 kaisar kembali, dan diam-diam mengirim plat nomor kepada Yesuan. Baiklah, kalau begitu permainan pertama, 6 kaisar pada 9 kaisar, kedua belah pihak pada yang pertama. Teriak Wu Gonggong. Begitu Wu Gonggong membaca nomornya, dia tidak dapat mengubah urutan kemunculannya. Nomor 1 dari 6 kaisar adalah wanita beracun. Wanita yang diracuni itu tidak memiliki keberuntungan jangka panjang karena dia secara tidak sengaja telah membunuh 1 orang sebelumnya, dan lawannya adalah seorang prajurit dengan 70% tubuhnya. Segelnya 8,5, dan segelnya 70%, yang berbeda dari 3 tingkatan, jadi tidak ada ketegangan dalam permainan ini. Wanita yang diracuni tidak memiliki transportasi naga, dan pihak lain memilikinya, jadi wanita beracun ini diperoleh. Jika dia menang, dia bisa mendapatkan setengah dari keberuntungan lawan. Jika dia kalah, dia tidak akan kehilangan apapun. Namun, pihak lain ingin menang, itu hanyalah fantasi. Setelah wanita yang diracuni itu berkuasa, dia melemparkan perintah kaisar kepada Wu Gonggong. Pembunuh yang disengaja, Long Yun dibersihkan, mulai. Wu Gonggong menerima 2 perintah kekaisaran, dengan keras. Pertempuran ini, memang, tidak ada ketegangan, pihak lain langsung difoto oleh wanita yang diracuni. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan naga pihak lain tidak banyak, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sidang pangeran ini putaran kedua, nyatanya keberuntungan juga. Sangat penting jika Yang Qi menemukan keberuntungan jangka panjang, maka ia akan mendapatkannya. Jika ia menemukan seekor naga kecil, itu akan berlebihan. Oleh karena itu, 6 kaisar dan 9 kaisar mengamati ekspresi kubu lainnya. 9 kaisar tidak ingin bersaing untuk mendapatkan posisi pangeran. Yang ia inginkan hanyalah seekor naga. Mereka berlatih latihan khusus sejak usia dini. Mereka dapat menyimpan naga di dalam tubuh dan menggunakannya secara langsung saat diperlukan. Yang terpenting adalah Long Yun juga dapat digunakan. Menolak perampokan. Dalam pertempuran kedua, 6 kaisar mengirim master 70% dari tubuh. Sementara pihak lain adalah segel 70%, dan itu ditekan oleh alam dan menang lagi. 9 kaisar berada di peringkat ke-10 di antara 17 kaisar. Sangat sulit untuk membuat 10 segel dan 70%. Sekarang mereka telah kehilangan 2 pertandingan dan moral mereka telah turun. Dalam pertandingan ketiga, 6 kaisar menang. Dalam pertandingan keempat, 6 kaisar menang. Dalam pertandingan kelima, 6 kaisar menang. Tuan dari 9 kaisar, Long Yun kehilangan setengahnya, sangat tragis. Game ke-6 adalah Yesuan. Ketika Yesuan bergabung, ranahnya hanya 60% dari segel, tetapi sekarang dia mendapatkan segel 75%, yang tidak buruk. Lawannya hanya 70% dari tubuh. Oh, anak ini, hari ke-6 kuil adalah memberinya baju besi emas naga. Saya juga ingat, saya pikir Yang Mulia ke-6 akan memberikan baju besi emas berbentuk naga kepada Yang Qi.
Jangan meremehkan kekuatan anak ini. Anak ini dikalahkan oleh Tuan Raja Racun pada hari yang sama. Dia tampaknya dikalahkan oleh 80% Tuan. Itu adalah benih yang bagus, dan dia mungkin dapat mencapai yang tertinggi di masa depan. Ada baju besi emas berbentuk naga, mungkin Anda bisa. Para menteri berbicara dengan berbisik. Pada saat ini, Yesuan langsung menjadi fokus. Dia perlahan jatuh kering dan menatap lawannya. Ranahnya sendiri lebih tinggi dari lawannya. Situasi ini relatif jarang terjadi pada Yesuan. Aku menyerah. Prajurit yang memiliki 70% segel tubuh itu berkata langsung, lagi pula, dia tidak mampu mengalahkan Yesuan, lebih baik mengakui kekalahan lebih awal. Wu Gonggong mendengar kata-kata itu dan segera memindahkan setengah naganya ke perintah Kekaisaran Yesuan. Pertandingan ke-6, menang. Hati 9 kaisar semuanya dingin, karena 4 pertandingan berikutnya, semua orangnya kalah. Semua naga dari skuadron lainnya dipotong menjadi 2, sehingga panjang total segel pangerannya juga berkurang setengahnya. Sungguh menyedihkan, 10 kemenangan berturut-turut, ini adalah awal yang sangat baik, tetapi juga moral 10 orang Yesuan. Berikutnya, ada 3 kaisar melawan 11 kaisar, pihak ini memenangkan 5 pertandingan, tetapi 3 kaisar masih memperoleh sedikit keberuntungan. Selanjutnya, ada 4 kaisar melawan 8 kaisar. Tim 4 kaisar jatuh 1 orang dalam pertempuran Longyun, jadi hanya ada 9 orang, tetapi 8 kaisar sama sekali bukan lawannya, dan mereka langsung memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Sekarang, sudah ada 6 kaisar yang bertarung, dan masih ada 6 yang tersisa. Dalam keadaan normal, kaisar yang lebih tua akan memiliki keuntungan, sehingga Kaisar Agung mengalahkan 5 kaisar dengan hasil 9 kemenangan dan 1 kekalahan. Kaisar kedua dan 7 kaisar juga merupakan 10 kemenangan beruntun. Hasilnya, babak pertama berlalu, yaitu Kaisar Agung, Kaisar kedua, 3 kaisar, 4 kaisar, 6 kaisar, dan 7 kaisar. Hanya 5 kaisar yang bernasib buruk dan bertemu dengan Kaisar Agung. Peringkat telah diperbarui. Setelah 1 ronde, Kaisar Agung berbalik dan naik. Peringkat kedua, 7 kaisar masih yang pertama, 6 kaisar dan 4 kaisar masing-masing ketiga dan keempat. Para menteri juga tidak memuaskan, meskipun beberapa pertempuran diakui, tetapi beberapa orang dengan kekuatan yang sama masih sangat bagus. Sekarang, ini adalah urutan pertempuran ronde kedua. Urutan pertempuran ditarik oleh Wu Gonggong. Di ronde kedua, Kaisar Agung melawan 4 kaisar, Kaisar kedua melawan 6 kaisar, dan 3 kaisar melawan 7 kaisar. Wu Gonggong meneriakkan urutan permainan. Setelah mendengar urutan pertempuran, wajah banyak orang berubah, dan yang paling jelek adalah 4 kaisar. Pangkat 4 kaisar berada di peringkat terbawah dari 4 kaisar, dan pangkat Kaisar Agung sangat kuat. Itu juga master dengan segel yang diduga 10%. Meskipun dia bisa mengakui kekalahan, transportasi naga masih setengah ke pihak lain. Kali ini dia takut pendarahan besar. Di babak pertama babak kedua, Kaisar Agung jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bagi 4 kaisar dan 4 kaisar, sehingga urutan lapangan terlihat. Singkirkan, singkirkan, damai, damai. Keempat kaisar memandang pangeran besar yang ringan, dan setiap kali dia meneriakkan, kekalahan yang dikandung, hatinya bergetar sekali. Awalnya, dia juga merupakan pesaing kuat untuk posisi pangeran. Tetapi sekarang, tampaknya tidak ada ketegangan. Dia hanya mencari sedikit keberuntungan untuk melawan penjarahan. Kaisar Agung mengalami babak ini, dan bahkan secara langsung melampaui 7 kaisar dan memenangkan yang pertama. Kemudian, giliran kaisar kedua dari 6 kaisar. Kakak kedua memiliki 2 segel dan 8,5. 6 kaisar berpikir dalam hati, dia berharap tuan mereka akan bertemu dengan 2 segel 8,5, sehingga mereka dapat saling menjarah naga. Pertarungan pertama yang dia kirim adalah Yesuan. Saat ini, Yesuan telah melompat ke atas ring. Dan lawannya, ternyata adalah salah satu dari 80% penguasa segel. Kaisar kedua berusaha untuk mendapatkan awal yang baik, meningkatkan moral, dan tidak kalah terlalu buruk. Sial, aku benar-benar bertemu dengannya. Pria parubaya berambut abu-abu itu muram, karena dia mendengar bahwa Yesuan memiliki 1 set baju besi emas berbentuk naga, dan dia sedang berlatih ilmu pedang. Dia ingin menghancurkan emas berbentuk naga tanpa menggunakan naga. Pertahanan sulit untuk didaki. Perintah kaisar telah dilemparkan ke Wu Gonggong. Jika dia ingin menang,
dia hanya bisa menembak Ye Xuan keluar dari ring. Jika dia kalah, dia harus memberi Ye Xuan setengah dari naga itu. Apakah kamu mengaku kalah? Ye Xuan melihat penampilan pihak lain, dan hatinya diam-diam berkata, mulailah, kata Wu Gonggong. Ketika suaranya jatuh, pria parubaya berambut abu-abu itu mendahului dan menyerang Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengepalkan pedang. Kuartet telah punah. Seorang penembak jitu melesat dan bertabrakan dengan serangan lawan. Boom! Gelombang-gelombang menyapu terbuka, dan debu di peron terisi, dan tubuh kedua pria itu terbungkus dalam sekejap. Namun, Ye Xuan, yang memiliki mata untuk wawasan, dapat secara akurat menemukan lokasi orang lain. Kuartet telah punah. Mata ilusi. Kali ini, Ye Xuan langsung menggunakan kartu Hall. Pria parubaya dengan pakaian abu-abu tahu bahwa lawannya adalah Ye Xuan. Sebenarnya, hatinya juga sangat memalukan, keinginannya tidak kuat, dan dia langsung ditemukan oleh Ye Xuan dalam keadaan pikiran. Saat berikutnya, dia melihat sosok besar muncul dari asap. Apa? Pria parubaya berpakaian abu-abu itu terkejut. Ye Xuan Mingming adalah kelas pribadi. Bagaimana bisa menjadi naga? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat kepala besar yang muncul dari asap, dan hatinya bergoyang. Hatinya membangkitkan rasa takut, mengejutkan. Tangan dan kakinya dan tidak mendengarkannya namun, saat pria parubaya berambut abu-abu itu terkejut, seorang penembak jitu menghantam udara dan jatuh tepat di dadanya. Hei! Dengan suara yang tajam, pria parubaya berjas abu-abu itu tertembak dan jatuh di luar ring. Ada larangan-larangan di atas panggung, dan pria parubaya berjas abu-abu itu dikalahkan oleh Ye Xuan, dan dia dikalahkan oleh serangan gabungan. Ketika Wu Gonggong, yang melihat adegan ini, mengangkat alisnya, dia merasa bahwa pria parubaya berambut abu-abu itu tidak benar, tetapi dia tidak bertanya, dan langsung mengumumkan, 6 kaisar menang. Dia langsung berlari setengah dari pria parubaya berambut abu-abu itu ke Ye Xuan, dan dia akan mengembalikan pangeran itu kepada Ye Xuan. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak berhenti dan bersembunyi? Aneh, bahkan jika mata telanjang terhalang oleh asap dan debu, dengan persepsinya, itu seharusnya bisa menghalanginya. Anak itu aneh, aku tidak tahu harus berbuat apa, biarkan orang lain melupakannya sejenak. Para menteri mulai membicarakannya. Bukan hanya mereka, tetapi tidak ada orang yang hadir yang dapat memahami apa maksud semua ini. Puff! Pria parubaya bermantel abu-abu yang tertembak jatuh dari ring telah kembali normal. Dia menatap Ye Xuan di atas ring dan bertanya, Fantasi, kapan kamu membuat susunan sihir? Rahasia. Ye Xuan tersenyum dan berjalan menuruni ring. Mata larangan ini adalah kartu Hall-nya, tetapi itu adalah kartu yang dapat ditunjukkan kepada orang lain. Bagaimanapun, dia dapat menggunakan mata pihak lain untuk melihat mata orang lain dan menggunakannya secara diam-diam. Kata-kata orang parubaya berpakaian abu-abu mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka sama dengan keraguan orang parubaya berpakaian abu-abu. Kapan Ye Xuan meletakkan ilusi? Apakah saat asap mengepul? Oke, meskipun 6 kaisar tidak melihatnya, dia tidak terlalu memperhatikan dan bertepuk tangan. Sekarang, kekuatan Ye Xuan sudah meyakinkan orang lain. Segel itu 7,5, dan memiliki kekuatan membunuh 80% segel, jadi ada juga pertempuran dengan segel 90%. Di hati 6 kaisar, dia tidak berpaling. Dia berpikir bahwa jika Ye Xuan dilatih, itu pasti akan menjadi keberadaan setengah langkah tertinggi yang tak terkalahkan, dan kemungkinan mencapai yang tertinggi di masa depan sangat besar. Selanjutnya, Wu Gonggong tidak berbicara omong kosong dan langsung berteriak. Ye Xuan adalah permainan pertama, yang berikutnya, oleh Yang Qi. Yang Qi adalah penguasa 90% segel, dan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan, sehingga lawannya langsung mengakui kekalahan, Yang Qi mendapat setengah dari sisi naga lainnya. Tidak banyak master di bawah Yang Mulia Kaisar kedua. Segera, babak ini berakhir. 6 kaisar berakhir dengan 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Dalam 2 pertandingan yang kalah, tidak banyak naga yang kalah, jadi dia juga menghasilkan banyak uang. Babak ketiga adalah 3 kaisar melawan 7 kaisar. Tim 7 kaisar dan kaisar besar saat ini memiliki beberapa pertarungan, jadi 3 kaisar bukanlah lawan mereka, kalah 9 pertandingan. Pada akhirnya, itu masih nomor 1 di 7 kaisar, yang kedua di peringkat kaisar kedua, dan yang ketiga di kaisar ketiga.
Dari mana para master kaisar besar dan tim 7 kaisar berasal? 6 kaisar tidak dapat mengetahuinya. Orang terkuat yang dia temukan juga pukul 8.30, dan pangeran besar dan 7 pangeran memiliki master yang diduga sebagai segel 10%. Bahkan jika mereka masing-masing menemukan warisan kelas atas, celahnya terlalu besar. Beberapa. Sekarang, kartuku adalah Yesuan, tetapi ranah Yesuan terlalu rendah. Bahkan jika aku memiliki baju besi emas berbentuk naga, aku khawatir aku hanya bisa melawan 95% dari segel, dan nagaku adalah yang terendah. 7 kaisar kekuatannya tidak melawanku, pangeran besar bahkan lebih tak terduga. Kali ini, aku khawatir aku akan terjepit. Meskipun 6 kaisar tidak berdamai, faktanya adalah itu. Namun, dia bisa mengejanya. 3 teratas telah ditetapkan. Bagian ketiga dari persidangan Taizi akan menyerang kota dan akan dilakukan setelah 7 hari. Wu Gonggong berkata dengan keras. Kemudian, para kaisar besar memimpin tim mereka sendiri untuk pergi. Di bawah kepemimpinan 6 kaisar, Yesuan kembali ke 6 kaisar. Kamu, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Setelah kembali ke rumah besar, 6 kaisar bertanya. Yesuan semua orang saling memandang dan segera berkata bahwa manajer umum berkata, maaf, kali ini persidangan pangeran, aku khawatir kamu. Tidak ada. 6 kaisar mengerutkan kening. Yesuan juga merasa bahwa 6 kaisar ingin melahirkan beberapa kesulitan. Sebelum dia mengetahui tentang bagian ketiga dari persidangan pangeran, dia menemukan bahwa bagian ketiga dari persidangan pangeran menguji kekuatan dan strategi. Tentu saja, keberuntungan juga sangat penting. Dalam sesi kedua persidangan pangeran, hanya 3 teratas yang diputuskan dan tahap ketiga dipromosikan. Bagian ketiga pengepungan sebenarnya adalah permainan kotak pasir. Pada awalnya, itu adalah situasi berkaki 3. Setiap pihak memiliki 2 tingkat dan kota utama, dan setiap pangeran akan duduk di kota utama. Karena kota utama direbut, mereka akan segera kalah. Sekarang 3 teratas di Longyun adalah 7 kaisar, kaisar agung, dan 6 kaisar, masing-masing dengan 2 tingkat. Ambil contoh 6 kaisar. 2 level dari 6 kaisar berdekatan satu sama lain. Pada saat yang sama, sisi lain dari 2 level berdekatan dengan level 7 kaisar dan kaisar. Sederhananya, 2 pangeran dari 6 kaisar bertarung melawan level 7 kaisar dan melawan kaisar agung. 6 kaisar harus memberi perintah kedua level pada saat yang sama. Ketiga kaisar itu sendiri hanya dapat meninggalkan kota utama dan bergabung dalam pertempuran jika mereka telah menembus level atau menembus level musuh. Setiap kota utama dimulai dengan 1.500 pasukan. Ini adalah kekuatan awal. Pada saat yang sama, ada beberapa sumber daya dalam permainan kotak pasir. Selama sumber daya ini ditempati, itu akan meningkatkan kekuatan 500 pasukan dalam sekejap. Yang terakhir yang tinggal di pangeran dapat menjadi pangeran. Adapun Longyun, yang bersaing di 2 tautan pertama, ada banyak cara untuk menggunakannya di tautan ketiga, seperti langsung menggunakan transportasi naga untuk bertukar pasukan, dan ketika level diserang, Anda juga dapat mengonsumsi kendali naga untuk mempertahankan menara dan membunuh musuh. 18 Yesuan dari 6 kaisar memiliki Longyun, kemudian di sesi ketiga, 6 kaisar akan mendapatkan jumlah 10 orang mereka, dan naga Yesuan tidak akan berkurang, mereka masih dapat digunakan. Ini adalah level terakhir dari uji coba pangeran. Kekuatan memang penting, tetapi keberuntungan dan strategi juga sangat penting. Bahkan seorang master dari 10% segel mungkin tidak dapat mendominasi pertempuran. Namun, 6 kaisar dalam tim, sudah lemah. Pangeran besar dan 7 kaisar, yang sekarang dapat diandalkannya, adalah transportasi naga yang dia selamatkan di tahun-tahun awal perangnya. Yah, jika kamu tidak berhasil, kamu akan menjadi orang yang baik hati. Jika lebih baik dari Longyun, aku pasti yang terbaik. 6 kaisar berpikir dalam hati mereka. Di antara 17 kaisar, dialah yang paling dicintai oleh kaisar dinasti matahari, dan strateginya tidak buruk. Dia juga melakukan banyak upaya besar untuk dinasti Sunyan. Dia tidak akan kalah dari siapapun jika dia beruntung. Kalian kembali beristirahat dulu. 6 kaisar merenung setelah beberapa saat. Ya, Yesuan 10 orang mengangguk dengan hormat. Namun saat berikutnya, 6 kaisar memanggil lagi, Yesuan, kalian tinggal. Wen Yan, langkah kaki Yesuan. Setelah 9 manajer umum pergi, 6 kaisar bertanya, Yesuan,
jika kalian memberiku beberapa sumber daya kultivasi, bisakah kalian membuat terobosan lain dalam 7 hari? Selama itu cukup, jamin terobosan. Mata Yesuan berbinar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia adalah segel 70%. Jika dia menerobos sekali lagi, maka segelnya adalah 80%. Pada saat itu, bahkan jika dia adalah master 10% teratas, dia tidak takut. Baiklah, ini yang terbaik untukmu, dan kalian harus menerobos. 6 kaisar tidak mengatakan apa-apa dan langsung melemparkan cincin ke Yesuan. Kali ini, dia memutuskan untuk bertaruh pada Yesuan. Tentu saja, dia juga membuat orang bekerja untuk Dragon Gold, dan ingin memberikan yang kiperakitan. Yesuan menangkap cincin Qiankun ini dan meliriknya, dan hatinya langsung bergetar. Hal-hal ini cukup baginya untuk menerobos ke segel 8. Terima kasih atas penunjukan ke-6. Yesuan dengan cepat berterima kasih. Sebenarnya, dia ingin mengucapkan sepatah kata kepada 6 kaisar. Selama 6 kaisar bersedia memberinya semua rumah, dia pasti akan membantu 6 kaisar untuk mengambil posisi pangeran. Kamu juga bisa istirahat, kata 6 kaisar. Ya, Yesuan harus pergi. Setelah dia pergi, 6 kaisar juga berhenti dan kemudian meninggalkan 6 kaisar. Kali ini, dia akan menjadi manusia tanpa hasil, jadi dia ingin pergi ke kaisar lain untuk meminjam naga. Sebenarnya, masih ada rencana di hatinya, yaitu, oleh Long Yun, untuk merampok. Dia telah menjadi segel tubuh, dan dengan tambahan naga emas dan naga, tingkat keberhasilan perampokan tidak rendah. Namun, begitu perampokan gagal, maka dia akan dihancurkan. Dengan kualifikasinya, dia pasti akan mampu menerobos ke yang tertinggi di masa depan, jadi dia tidak berani mengambil risiko dan harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tentu saja, jika dia berhasil merampok dan mencapai yang tertinggi, maka posisi pangeran harus menjadi miliknya. Yesuan, yang menerima hadiah dari 6 kaisar, bergegas kembali ke kamarnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga 80%. Pada saat pintu ditutup, napas Yesuan tiba-tiba melonjak dan menerobos. Hal-hal yang diberikan oleh 6 kaisar sudah cukup bagi seseorang untuk mengolah tubuh segel, yang sangat berharga. Namun, hal-hal ini hanya dapat dipecah dari 75% menjadi 80% untuk Yesuan. Terobosan, sekarang aku tidak takut pada 10 besar yang dicurigai. Jika kamu membiarkanku memahami pedang, setengah langkah akan menjadi tak terkalahkan. Yesuan duduk di tempat tidur dengan lututnya, menenggelamkan hatinya ke dalam ruang menelan. Sekarang, dia masih tidak bisa melahap pedang secara khusus, jadi dia harus memurnikan pedangnya ketika dia tidak punya pekerjaan, tetapi dia akhirnya gagal. Saya harus mengatakan bahwa Dewa Pedang 8 berbahaya benar-benar mengambil kekayaan besar dan mampu memahami pedang. Dia tinggal di kamar selama 7 hari, tetapi dia masih tidak bisa memurnikan pedangnya. Dia menyerah. Pada tanggal 7, dia buru-buru meninggalkan rumah besar dan pergi ke lapangan pelatihan untuk berkumpul. 6 kaisar dan orang-orang lainnya telah tiba. Setelah melihat Yesuan, ke-6 kaisar memiliki mata yang cerah. Oke, itu benar-benar tidak mengecewakanku. Yesuan tersenyum dan berjalan mendekat. Hari ini adalah mata rantai terakhir dalam persidangan pangeran, menyerang kota dan menjarah tanah. 3 kaisar putus asa, dan perlu untuk mengambil posisi pangeran. Pada tanggal 7, Yang Qi dan wanita yang diracuni juga mengalami terobosan. Yang pertama berhasil menembus 90% segel, dan juga dihadiahi oleh 6 kaisar dengan 1 set baju besi emas berbentuk naga. Ini adalah 6 kaisar yang baru-baru ini keluar dari pekerjaan. Wanita yang diracuni mendapat warisan raja beracun, dan dia memiliki banyak sentimen. Bersama dengan kultivasi 6 kaisar, dia juga berhasil menembus 90% segel. Adapun orang lain, mereka telah meningkatkan kekuatan mereka kurang lebih. Pergi, 6 kaisar memimpin 10 orang dan memasuki istana. Para menteri telah berkumpul, dan kaisar lainnya juga telah tiba. Hei, Kaisar Agung, 6 kaisar, 7 kaisar, siapa yang akan menjadi pangeran? Saya merasa bahwa pangeran besar yang misterius akan menang. Saya pikir itu adalah 7 kaisar. Para menteri masih berbicara secara pribadi. Yesuan memandang ratusan menteri Sun Yat-sen dan tuan kerajaan, dan tidak bisa menahan rasa gugup. Selama dia membantu 6 kaisar untuk mengambil posisi pangeran,
maka dia akan menerobos ke sumber daya tertinggi, dan diperkirakan dia tidak akan malu. Namun, dua kaisar lainnya tidak lemah, dan tidak semudah itu untuk tertawa. Setelah kedatangan 6 kaisar, mereka berdiri bersama Yesuan 10 orang. Dia mulai melihat jajaran kaisar agung dan 7 kaisar. Benar saja, atmosfer kedua tim ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tampaknya mereka juga telah menerima banyak penghargaan. Setelah beberapa saat, Wu Gonggong muncul. Tidak hanya itu, tetapi di belakangnya, dia masih berdiri seorang pria parubaya dengan mantel emas dengan mahkota emas. Orang ini adalah ayah dari 6 kaisar. Setelah dia muncul, wajah semua orang di aula tidak bisa tidak bermartabat. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Yang terkuat, kaisar dari dinasti suci ini, adalah kekuatan tertinggi. Hati Yesuan terkejut. Namun, jika Anda ingin datang, bahkan 6 kaisar sudah menjadi segel 10, dan kaisar adalah kekuatan tertinggi. Ini bukan apa-apa. Yesuan memperkirakan bahwa jika semua master di aula mengepung kaisar dinasti matahari, saya khawatir mereka tidak akan menyakitinya. Ini adalah orang kuat dengan tubuh emas tertinggi. Pertempuran antara kekuatan tertinggi sulit untuk jatuh kecuali ada seni bela diri tertinggi yang kuat atau pemahaman tentang pedang. Yesuan menatap kaisar Jepang dan cahaya bersinar. Jika dia menyempurnakan pedang, maka serangannya dapat melukai kepemilikan tertinggi sejati dari tubuh emas tertinggi, tetapi sayangnya, dia belum melakukannya. 3 dari kalian, apakah kalian siap? Kaisar Yanyan menatap ketiga kaisar itu. Siap, 6 kaisar berkata serempak. Aturan pengepungan dan pembajakan tanah, seperti mata rantai pertama, tidak mengizinkan pembunuhan yang disengaja. Pangeran akan menghancurkan pasukan dan akan dikirim keluar dari rahasia. Pada saat yang sama, ketiga pangeran dapat menggunakan segel kaisar untuk mengarahkan anggota SAR kapan saja. Kata Wu Gonggong. Kemudian, 3 pangeran kaisar agung, 6 kaisar dan 7 kaisar, juga mengikuti Wu Gonggong ke dunia rahasia. Lokasi tempat Yesuan dan yang lainnya mendarat berbeda dari yang sebelumnya, ketika mereka muncul di luar tembok kota. Ini adalah kota utama kalian. Ada pilar naga di aula utama di belakang kota utama ini. Jika pilar naga hancur, maka kalian akan keluar dari aula ke-6. Demikian pula, ada pilar naga di masing-masing dari 2 tingkat. 2 pilar naga ditutupi dengan bunga hijau, jadi gerbang pos pemeriksaan tidak akan ditutup, dan ke-6 aula akan dapat meninggalkan kota utama. Wu Gonggong berkata, dia membagikan 11 peta, ini adalah peta penyerangan dan pembajakan kota. Ke-6 aula akan memiliki 1 hari untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menunggu perang diperintahkan besok, maka kalian dapat mengirim pasukan dan meninggalkan wilayah untuk mengeksplorasi sumber daya. Setelah mendengar perkataan Wu Gonggong, ke-6 kaisar mengambil alih peta pengepungan dan daratan, yang melukis 9 tembok kota, 3 kota utama, 6 tingkat, dan lokasi lainnya. Tingkat kiri untuk pangeran besar, dan tingkat kanan untuk 7 pangeran. Ke-6 kaisar melirik. Booming. Pada saat ini, gerbang kota utama tiba-tiba terbuka, dan segera keluar dari pasukan yang rapi. Setelah semua orang melihat pasukan yang rapi ini, itu juga merupakan getaran. Kuda serigala. Ke-6 kaisar juga berseru. Wu Gonggong mengangguk, ya, kali ini, pengepungan dan pertempuran darat diinvestasikan dalam gigi serigala. Setiap pihak memiliki 1.500 woofer, dan 15 di antaranya adalah 90%. 3 jenderal baju besi emas segel. Ini, ke-6 kaisar terkejut. Dia ingat bahwa kaisar-kaisar Jepang memiliki pengepungan dan serangan darat, dan dia berinvestasi dalam beberapa batu besar. Yesuan juga melihatnya dengan tatapan kosong. Dinasti Sun Yan, benar-benar kuat. Kecoa-kecoa ini dapat menggunakan segel kaisar dan perintah kaisar untuk mengendalikan pertempuran. Yang mulia harus ditugaskan sendiri. Aturannya adalah ini semua. Saya berharap 6 aula beruntung. Ketika Wu Gonggong selesai berbicara, dia langsung memasuki pintu masuk rahasia. Saat berikutnya, pintu masuk rahasia itu menghilang. Di dunia rahasia, kemampuan untuk melihat sangat berkurang, dan pada saat yang sama, tidak mungkin untuk terbang dan menyusut ke udara, jadi ini adalah rumah Yesuan. Baiklah, saya akan menandai beberapa posisi di sini, Anda memeriksanya. 6 kaisar tidak terlalu ceroboh, dan mereka menandai ratusan posisi di seluruh peta, karena dia dapat menggunakan Yezizi untuk menghubungi Yesuan, dan dia akan memberi perintah.
Yesuan 10 orang telah menandai lokasi, kemudian, 6 kaisar berkata, Poison Po, Anda memimpin Chow Leopard dan 500 tim berkuda serigala ke tingkat kiri, meletakkan racun di gerbang kota. Ya, wanita beracun itu mengangguk, bahkan jika dia menggunakan kaisar untuk mengendalikan seorang jenderal baju besi emas dan 5 wakil pisau panjang dan 500 gigi serigala untuk pergi. Chow Leopard hanya 80% dari tubuh, dan 3 lainnya tidak kuat, jadi mereka ditugaskan bersama. Bila perlu, mereka harus menggunakan kendali Long Yun untuk mempertahankan menara. Untungnya, setelah wanita beracun itu diturunkan oleh Raja Racun, kekuatannya tidak lebih rendah dari manajer umum tubuh. Yang Qi, Yesuan, kalian akan memimpin orang-orang lainnya, dan formasi ke tingkat yang tepat, dengarkan instruksinya. 6 kaisar memerintahkan lagi. Ketika Yesuan mendengarnya, dia langsung bertanya, Anda harus fokus pada 7 kaisar di sini. Pangeran besar itu misterius, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari 7 kaisar. Kurasa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia harus terlebih dahulu pergi ke titik-titik sumber daya itu, mengisi pasukan, dan kemudian menerobos sebuah kota. 6 kaisar menjawab, lalu, kapan kita akan keluar dan menjelajahi sumber daya itu? Yang Qi bertanya lagi. Titik sumber daya sangat penting untuk perang pengepungan ini. Jika Anda menempati titik sumber daya, Anda akan segera mendapatkan 500 gigi serigala. Jika Anda mengambil lebih dari beberapa, Anda dapat memperluas keuntungan Anda. Ada total 10 titik sumber daya di peta. Jika Anda mendapatkan semuanya, Anda akan menambahkan 5.000 pasukan dalam sekejap. 6 kaisar memahami pentingnya titik sumber daya, tetapi dia tidak dapat memilih siapa yang akan dijelajahi. Jadi dia bertanya, sumber daya dapat ditempati kembali setelah tengah malam setiap hari. Saya khawatir akan ada pertempuran besar di tengah masa depan. Bagaimana perasaan Anda? Distribusi. Kelima orang itu saling memandang dan kemudian Yesuan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Persepsi dalam rahasia itu sangat berkurang, tetapi aku punya cara khusus untuk menemukan sumber daya ini dengan cepat. Aku akan pergi berperang besok. Biarkan aku pergi. Ya. Pada awalnya, biasanya itu adalah titik sumber daya pertama, aku akan pergi. Yang Qi juga berkata, kemudian, burung nasar tua kurus itu juga berkata, tubuhku juga bagus, tambahkan aku 1. Baiklah, besok, kamu akan menjelajahi sumber daya di 3 matahari terbit, dan manajer umum dan pedang kesepian akan menjaga level yang tepat. 6 kaisar mengangguk, sayangnya, dewanya tidak dapat meninggalkan kota utama setelah perang, dan sekarang dia tidak memiliki perang, dia tidak dapat meninggalkan wilayahnya, dan hanya dapat bertindak antara kota utama dan level. Saat ini, Yesuan dan yang lainnya pergi dengan formasi secara langsung. Dari kota utama ke level yang tepat, hanya ada 1 jam perjalanan. Segera, Yesuan tiba di level yang tepat. Level yang tepat sama dengan kota utama tempat 6 kaisar berada. Hanya ada 1 tembok dan 1 istana. Itu adalah menara panah pertahanan. Selama kamu menggunakan transportasi naga, kamu dapat mengendalikan musuh yang menyerang, tetapi perlu menghabiskan banyak transportasi naga. Yang Qi melihat kedua menara di ujung kiri dan kanan tembok kilometer. Aku tidak tahu seberapa kuat kedua menara ini. Seharusnya bisa menembakkan gigi serigala biasa. Zuo juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Semua orang membawa pasukan ke tingkat yang tepat, dan kemudian mereka melihat sekeliling dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena tidak ada perang, ada susunan khusus di tingkat yang tepat dari tembok kota. Tidak mungkin untuk melompat dari tembok dan gerbang tidak dapat dibuka. Oleh karena itu, Yesuan dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk keluar untuk melihat kota. Ingin merebut sebuah kota, tidaklah semudah itu, harus menyerang dari gerbang kota. Jadi semua orang memperkirakan bahwa pangeran ini akan mencoba mata rantai ketiga, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari. Bagaimanapun, itu tidak semudah itu untuk diakhiri. Yesuan juga beradaptasi dengan lingkungan dan kemudian menunggu waktu dengan tenang. Di sisi kiri pos pemeriksaan ada susunan racun wanita beracun, tidak semudah itu untuk dihancurkan, lagi pula, Raja Racun dulunya adalah penguasa segel 10%, mengaku sebagai setengah langkah tak terkalahkan tertinggi, susunan racunnya, kurang dari yang tertinggi sulit untuk dihancurkan. Ini juga alasan mengapa 6 kaisar begitu percaya diri. Suatu hari, itu akan segera berlalu. Yesuan Shou berada di depan gerbang kota, dan ada Yang Qi dan burung nasar di sebelahnya.
Setelah beberapa saat, mereka akan bertarung. Pada saat itu, dia harus memimpin dan keluar dan menduduki sumber daya terlebih dahulu. Kapten Yang, nanti, kalian berdua langsung mengambil 3 sumber daya di dekatnya untuk mengambilnya. Ye Xuan bertanya, bagaimana denganmu? Yang Qi bertanya dengan cemberut. Aku akan menemui 7 kaisar. Meskipun persepsi dalam rahasia itu sangat berkurang, aku punya metode khusus. Jika orang-orang di bawah 7 kaisar dapat dikurangi, ancamannya akan sangat berkurang. Kata Ye Xuan, 7 kaisar hanya memiliki 9 orang, tetapi mereka dapat mengirim langsung ke master. Bisakah kamu mengatasinya? Yang Qi bertanya. Bahkan jika itu adalah segel 10%, aku juga yakin bahwa jika aku menempati titik sumber daya, aku akan memiliki lebih dari 500 pasukan, yang terlalu menguntungkan. Jawab Ye Xuan, kumpulan kota dialokasikan secara berurutan. Ada 10 titik sumber daya di wilayah tengah ini, dan ada 3 di setiap lingkungan. Tetapi 7 kaisar adalah yang pertama, jadi ada 4 di pihaknya. Tujuan Ye Xuan adalah titik sumber daya keempat ini. Kalau begitu kamu berhati-hati, Yang Qi mengingatkan, namun, hatinya masih relatif meyakinkan. Bagaimanapun, Ye Xuan juga memiliki baju besi emas berbentuk naga. Selama dia tidak bertemu dengan Master Tinju, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Yah, meskipun aku ingin merebut sumber daya setelah perang, aku harus berhati-hati agar pihak lain langsung mengumpulkan pasukan untuk menerobos. Ye Xuan juga mengingatkanku. Yang Qi berkata dengan sungguh-sungguh, tenanglah. Keenam olah tidak tenang, dan mereka telah bertukar 2 formasi dengan Long Yun, dan akan datang. 2 formasi. Ye Xuan mengernyit. 1 formasi adalah 500 penunggang serigala dan 5 wakil pisau panjang, serta seorang jenderal baju besi emas. Kamu harus tahu bahwa jenderal baju besi emas ini adalah baju besi emas naga, dan kekuatannya telah mencapai 10% dari segel. Setiap level memiliki 2 penjaga formasi dan umumnya tidak langsung dikalahkan. Sekarang, sudah ada 2.500 gigi serigala yang berkuda di sisi 6 kaisar. Aku tidak tahu berapa banyak gigi serigala yang telah diubah oleh Kaisar Agung dan 7 kaisar. Ye Xuan, Yang Qi, Burung Nasar, kamu akan memulai perang, kamu siap. Pada saat ini, kaisar dari lengan Ye Xuan tiba-tiba mendengar suara 6 kaisar. Ya, ketiga Ye Xuan harus vokal. Mereka dapat menghubungi 6 kaisar berdasarkan perintah kaisar. Pada saat yang sama, perintah kekaisaran Guanzhong ini juga sangat penting. Perintah itu juga dapat menangkap naga milik orang lain. Begitu perintah kekaisaran dilanggar, orang-orang akan langsung terbang keluar dari tempat rahasia. Ketika jumlah orang sedikit, maka semakin sedikit pula orang yang mengendalikan menara, dan penyamaran akan melemahkan kekuatan. Oleh karena itu, keenam kaisar memerintahkan agar sisi kiri kolam kota selain wanita yang diracuni, semua orang tidak boleh pergi. Bagaimanapun, Cao Leopard dan yang lainnya tidak kuat, dan tidak sebaik wakil pisau panjang, dan lebih baik mengendalikan menara panah dan gigi serigala. Waktunya telah tiba, pertempuran melawan kota, dimulai. Tiba-tiba, suara keras terdengar di langit. Ye Xuan mendengar kata-kata itu dan langsung membuka gerbang. Kapten Yang, aku pergi. Ye Xuan berkata bahwa dia langsung bergegas ke satu arah. Sekarang, saatnya berpacu dengan waktu. Siapapun yang mengambil sumber daya terlebih dahulu akan memiliki keuntungan. Yang Qi melihat ke arah keberangkatan Ye Xuan, dan diam-diam memujinya karena kecepatan Ye Xuan sangat cepat, dan dia tidak lebih lambat dari 90% segel. Hei, anak ini benar-benar luar biasa. Pria tua kurus itu tertawa. Setelah meninggalkan level yang tepat, Ye Xuan langsung menuju ke wilayah 7 kaisar. Dia sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh, berharap untuk menemukan titik sumber daya terlebih dahulu. Pertama-tama menempati titik sumber daya, kota utama akan segera mendapatkan 500 gigi serigala. Oleh karena itu dapat menjelaskan lebih banyak. Persepsi dalam rahasia telah menurun drastis, tetapi aku memiliki wawasan, kentunganku adalah yang terbesar. Ye Xuan berlari sepanjang jalan. 3 kota utama tidak jauh. Anda dapat mencapai pos pemeriksaan yang berdekatan dalam beberapa jam. Namun, peta yang diberikan oleh Wu Gonggong hanya menandai lokasi titik sumber daya secara kasar, yang tidak spesifik. Tetapi ini tidak sulit bagi Ye Xuan. Jika Yang Qi dan Burung Nasar telah menempati 3 titik sumber daya terbaru mereka,
dan aku memiliki satu lagi, maka akan ada 5 pasukan lagi. Ye Xuan berpikir, yaitu, langsung ke baju besi emas naga. Ini adalah pertama kalinya dia memenangkan baju besi emas naga setelah dia memasuki ibu kota kekaisaran. Meskipun dia memiliki mata untuk wawasan, ada baiknya memakainya untuk berjaga-jaga. Dia berlari sepanjang jalan selama lebih dari 1 jam. Sepanjang jalan, dia terus-menerus melihat sekeliling dengan mata yang berwawasan dan menemukan bahwa ada binatang suci semu, yang membuatnya berteriak bahwa jika kamu memiliki mata yang bagus, kamu dapat langsung mengendalikan binatang suci semu tertinggi ini. Saat ini, oke, Ye Xuan tiba-tiba menyapu ke suatu tempat, segera melangkah mengikuti jejak kaki, dan kemudian bergegas ke arah itu. Ini adalah sebuah gua, terlihat biasa saja, tetapi wawasan Ye Xuan ke dalam mata telah melihat aliran aura. Dia melihat peta yang ditranskripsi oleh sistem fagositosis dan menemukan bahwa sekitar titik sumber daya dari 7 pangeran lebih banyak. Apakah keberuntungan begitu baik? Ye Xuan memiliki beberapa keraguan dan segera bergegas. Dia dengan hati-hati memasuki gua dan melihat kolom naga. Benar saja, itu adalah titik sumber daya. Ye Xuan mengerutkan kening, buru-buru menyerap transportasi naga di kolom Long Yun, dan kemudian meja di sebelah kolom Long Yun menyalakan cahaya biru. 7 kaisar berwarna merah, pangeran besar berwarna putih, dan biru adalah 6 pangeran. Pekerjaan berhasil. 6 yang mulia, saya telah menduduki titik sumber daya, 0. 4. Ye Xuan segera menggunakan perintah kaisar untuk menghubungi 6 kaisar. Itu bagus. 6 kaisar segera menanggapi. Namun saat berikutnya dia menjawab, 3 titik sumber daya yang paling dekat dengan sisi birunya, ditandai pada tanggal 8, 9, dan 10. Ye Xuan, apakah kamu pernah ke 7 kaisar? Tanya ke 6 kaisar. Yah, pendudukan. Ye Xuan mengangguk. Sekarang setelah dia menduduki titik sumber daya ini, dia tidak akan diduduki lagi hari ini. Saat ini, di kota utama 6 kaisar, 500 gigi serigala telah disikat. Tunggu hingga pukul 12 malam saat titik sumber daya akan disegarkan, dan kemudian Anda dapat terus menduduki, dan kemudian akan ada 5 paku lagi. Kota utama tempat ke-6 kaisar berada hanya 500 tunggangan bergigi serigala, tetapi sekarang lebih dari 500 dalam sekejap, mencapai 1000. Indah sekali, jadi berhati-hatilah untuk kembali. 6 kaisar mengingatkan, mengerti. Ye Xuan mengangguk, meskipun dia menjawab pertanyaan ini, dia tidak ingin pergi. Pada tanggal 4, di dekat keempat kaisar pasti akan mengirim orang terlebih dahulu. Ye Xuan memperkirakan bahwa beberapa orang mencari titik sumber daya keempat. Tidak mudah menemukan hal-hal dalam rahasia. Ye Xuan juga berkat mata yang tajam, jika tidak mudah menemukannya. Hei, biarkan aku datang ke dewa-dewa berbisa Raja Beracun. Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun Raja Beracun diturunkan ke wanita beracun, dia sudah menyalin ke dalam sistem fagositosis, jadi dia akan melakukannya. Setelah beberapa detik, gua ini penuh dengan krisis. Jika itu ceroboh, bahkan para master dari 90% segel akan jatuh. Setelah meninggalkan gua, Ye Xuan bersembunyi di sekitar gua. Daripada pergi ke titik sumber daya berikutnya, lebih baik menjaga penjaga dan membiarkan 7 kaisar mengurangi staf mereka. 7 kaisar awalnya kurang 1. Jika ada yang kurang, maka hanya ada 8 orang yang tersisa. Jumlah orangnya sedikit, dan bahkan jika ada banyak pasukan, tidak ada cara untuk mengendalikan mereka. Ye Xuanzhen berjaga, setelah lebih dari 10 menit, ada sosok yang menarik perhatiannya. Datang, Ye Xuan memegang pedang berduri dan berkedip. Sosok ini sangat cepat, setidaknya 90% dari tubuhnya, dia langsung bergegas ke gua. Saat ini, Ye Xuan langsung menyelam ke masa lalu. Apa? Ada seruan di kedalaman gua. Saya tidak tahu apakah pihak lain menemukan bahwa titik sumber daya telah ditempati, atau menemukan susunan racun. Bunuh. Setelah mendengar suara ini, Ye Xuan tidak ragu untuk membunuhnya. Racun itu diatur olehnya, bertarung di dalam, tetapi ini meningkatkan kekuatannya secara terselubung. Tidak bagus. Orang-orang di dalam mendengar gerakan itu dan segera meneguk minuman rendah. Pada titik ini, Ye Xuan sudah bergegas masuk mengenakan baju besi emas berbentuk naga. Boom! Seorang penembak jitu berhadapan langsung, tetapi dikalahkan oleh Ye Xuan, dan Ye Xuan datang ke kostum pria ini, tubuh hitam, apakah kamu guru hantu? Ye Xuan bertanya tanpa sadar.
Dia ingat bahwa ada 3 jubah hitam di bawah lengan 7 kaisar, satu adalah seorang wanita yang diduga sebagai tubuh feodal, dan 2 di antaranya berusia 9,5 tahun. Setelah mendengar kata-kata Yesuan, bentuk tubuh orang ini tidak dapat dihentikan. Meskipun dia tidak menjawab pertanyaan itu, tubuh itu telah menjawab Yesuan. Pengadilan kematian. Jubah hitam itu menyeruput dan menghantam Yesuan. Dia mengenali baju besi emas berbentuk naga, dan perintah Kaisar Yesuan ada di baju besi emas berbentuk naga, dan sulit untuk menghancurkan dan mengalahkan Yesuan. Oleh karena itu hanya dapat dipaksa untuk menerobos. Haha, aku ingin lewat, meninggalkan jalan untuk membeli uang. Yesuan tertawa dan menyapanya. Gua ini penuh dengan kabut beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Pihak lain sebenarnya diracuni. Namun, bahkan jika tidak diracuni, Yesuan memiliki cara untuk membersihkannya. Serigala itu menyerbu. Yesuan bersenjatakan pedang berduri, pedang menusuk, kepala serigala raksasa terbang lewat. Duri neter, wajah jubah hitam itu tenggelam, dan seorang pria dengan belati terentang dari bawah jubah hitam, menjilati kepala serigala itu. Puff, kepala serigala itu tertusuk dan langsung menghilang. Yesuan sedikit terkejut. Orang ini, seperti Yang Qi, hanya memiliki 95% segel, tetapi kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada Yang Qi. Namun, ini tidak cukup untuk dilihat di depan Yesuan. Pada saat yang sama ketika kepala serigala raksasa itu menghilang, penembak jitu bulat yang ganas menerobos udara, dan bahu jubah hitam itu langsung terpotong, dan darah menyembur keluar. Jubah hitam itu bermartabat, tetapi untungnya dia merespons dengan cepat, jika tidak, pukulan itu akan memotong seluruh lengannya. Namun, takdir masih tertinggal. Jubah hitam itu merasa ada yang tidak beres. Dia melirik cahaya dan menemukan bahwa darah di bahunya telah membeku. Tidak hanya itu, tetapi jaringan otot di bahunya semuanya lumpuh. Racun, jubah hitam itu kini bereaksi, tetapi sudah terlambat. Asteris pada saat dia terluka, dia kesal dan lumpuh. Sudah terlambat, serigala itu menyerbu. Yesuan menggunakan Long Yun Qiankun untuk menusuk pedang lagi. Kepala serigala itu langsung menggigit jubah hitam itu. Saat berikutnya, dia menukik ke sisi jubah hitam itu, dan kemudian pedang itu terhunus. Perintah kaisar di dada jubah hitam itu terhunus, dan pada saat yang sama, lengan kirinya dikenakan oleh cincin itu. Terima kasih atas keberuntunganmu. Yesuan akan menyerap sejumlah besar naga dari ordo kaisar lainnya dan kemudian langsung menghancurkannya. Jangan, mata pria berjubah hitam itu membelalak. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia dihancurkan oleh perintah kaisar dalam waktu kurang dari 2 jam? Sayangnya, ini adalah kebenaran. Hei, jubah hitam itu berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar dari rahasia itu. 7 kaisar berkurang 1 orang, hanya tersisa 8 orang, dan jubah hitam itu masih 95% dari tubuhnya. 7 kaisar kehilangan banyak hal kali ini. Yesuan buru-buru menyingkirkan cincin Qiankunnya, dan benar saja, ada banyak harta surga dan bumi di dalamnya. Namun, tidak ada apapun di dalamnya tentang ajaran hantu, tetapi Yesuan dapat yakin bahwa pihak lain itu pasti hantu. Hantu lebih kuat, saya khawatir saya tidak dapat menciptakan yang terkuat, jadi kaisar dari Sun Sin Sage mungkin tahu, tetapi itu tidak akan hancur. Hati Yesuan menebak-nebak. Kemudian, dia langsung menggerakkan dekrit kekaisaran, dengan mengatakan, di bawah aula ke-6, seorang master 7,5 tahun dari 7 kaisar dikirim oleh saya. Apa? Sebenarnya, 6 kaisar berseru. Baiklah, aku akan pergi ke titik sumber daya ketiga sekarang. Kata Yesuan. Baiklah, hati-hati. 6 kaisar sedikit bersemangat. Seorang master segel 90% benar-benar dibersihkan oleh Yesuan. Tidak hanya itu, Yesuan juga menduduki titik sumber daya nomor 4, yang terlalu banyak untuk harapan 6 kaisar. Setelah meninggalkan gua, Yesuan melihat peta dan kemudian terjun ke titik sumber daya nomor 3 terdekat. Sumber daya nomor 4 terjauh mengirim master segel 90%, jadi yang ketiga tidak diharapkan menjadi jubah hitam berusia 10 tahun yang dicurigai. Yesuan bergegas selama lebih dari 10 menit. Dengan mata wawasan, ia dengan cepat menemukan titik sumber daya ketiga. Sayangnya, titik sumber daya ketiga telah ditempati dan pihak lain telah lama pergi. Namun, ini tidak masalah, karena Yesuan hanya menjelajahi jalan, pertama-tama mengingat jalan titik sumber daya ketiga, dan kemudian kembali setelah pukul 12.
Kemudian, ia mencari masa lalu di titik sumber daya kedua. Benar saja, titik sumber daya kedua telah ditempati, dan kemudian Ye Xuan pergi ke yang pertama. Sumber daya dari sumber daya pertama, kedua dan ketiga semuanya ditempati, tetapi sesuai harapan Ye Xuan, apa yang dia lakukan kali ini adalah pekerjaan mata-mata. Pertama-tama ingat lokasi titik sumber daya, dan temukan di lain waktu. Tepat ketika Ye Xuan siap untuk kembali, perintah kaisar di tangannya tiba-tiba muncul, dan ada suara cemas dari 6 kaisar. Ye Xuan, tidak baik, burung nasar keluar. Apa? Ye Xuan terkejut. Burung nasar? Tidak dengan Yang Qi, yang pertama menempati 3 titik sumber daya di dekat sisinya sendiri, kok bisa keluar tiba-tiba? Itu adalah pangeran besar. Dia menyerbu wilayah kita, tetapi elang botak itu keluar setelah menduduki sumber daya. Kata ke-6 kaisar. Alis Ye Xuan berkerut dan berpikir, elang botak adalah segel tubuh 90%, dan itu cara yang bagus untuk mengeluarkannya dari permainan. Aku khawatir setidaknya 90% atau 10% dari segel. Iramanya agak terlalu cepat ketika aku mengirimkan 10% dari awal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ye Xuan bertanya. Kamu kembali dulu, untuk mendukung racun Po. Aku khawatir pangeran besar akan menyerang secara langsung. Kata ke-6 kaisar. Itu bagus. Saat ini, Ye Xuan langsung pergi dan bergegas menuju wilayahnya sendiri. Sekarang telah berlalu 2 atau 3 jam, dan 10 titik sumber daya diperkirakan telah diduduki. Meskipun aku tidak tahu bahwa Kaisar Agung dan 7 kaisar masing-masing menyumbang beberapa, mereka berakhir dengan 4 titik sumber daya dapat langsung meningkatkan jumlah pasukan ke-6 kaisar sebanyak 2.000. Pada saat ini, ke-6 kaisar telah membiarkan orang membagi 2.000 pasukan menjadi 2 tim dan menjaga 2 gigi seri di sisi kiri dan kanan. Sekarang ada 2.000 gigi serigala dan 10 wakil pisau panjang dan 2 jenderal baju besi emas di sisi kiri dan kanan. Ye Xuan harus mengagumi dinasti Sun Yan. Jika begitu banyak tunggangan bergigi serigala dibawa ke medan perang, itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, tunggangan bergigi serigala akan ditata ulang. Setelah lebih dari 1 jam, Ye Xuan kembali ke tingkat kiri untuk mendukung wanita yang diracuni itu. Sekarang, dalam hal ini, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu, dan yang terbaik adalah tidak mengambil tindakan. Jubah hitam yang sebelumnya dikirim keluar dari rahasia oleh Ye Xuan tidak punya waktu untuk menghubungi 7 kaisar. 7 kaisar hanya tahu bahwa dia keluar, tetapi tidak tahu siapa yang keluar. Namun, Ye Xuan memperkirakan bahwa 7 kaisar akan berpikir bahwa itu adalah tangan Kaisar Agung. Lagi pula, tidak banyak master dari 6 kaisar, kecuali 7 kaisar mengirim orang ke titik sumber daya keempat, karena ada cahaya biru. Ye Xuan menjaga pos pemeriksaan di sisi kiri dan menunggu selama beberapa jam. Sekitar pukul 10 malam, 6 kaisar tiba-tiba bertanya, Ye Xuan, apakah menurutmu kita akan mengambil sumber daya? 2 jam lagi, poin sumber daya akan diperbarui. Setiap kali seseorang mengambil poin sumber daya, mereka akan mendapatkan banyak pasukan dalam sekejap. Namun, sekarang zona netral terlalu berbahaya, dan 6 kaisar tidak tahu apakah ada orang yang berjongkok di samping 3 poin sumber daya mereka. 6 kaisar, kali ini aku pergi bersama Kapten Yang, kita semua memiliki baju besi emas berbentuk naga, tidak mudah untuk dihilangkan. Ye Xuan menjawab, baiklah, kalau begitu kamu pergi ke yang ke-8, yang ke-10, segera setelah pendudukan, pergi ke pertemuan ke-9. 6 kaisar harus vokal, kali ini, dia memilih untuk bersikap konservatif, dan bagus untuk menempati 3. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat meninggalkan level kiri, sementara Yang Qi pergi dari level kanan. Sebenarnya, Ye Xuan berharap seseorang akan berbaring di titik sumber daya nomor 8, ketika dia dapat menemukan pihak lain terlebih dahulu, dan kemudian mengirimnya keluar dari rahasia. Segera, dia tiba di titik sumber daya nomor 8, dan tentu saja, dia tidak mengharapkannya. Sebenarnya ada seseorang di sini. Aku masih punya waktu setengah jam sebelum waktu penyegaran, biarkan aku menyelesaikanmu dulu. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, diam-diam menyelami masa lalu. Satu-satunya burung nasar telah disingkirkan di titik sumber daya ke-8, jadi orang ini mungkin adalah orang yang menyingkirkan burung nasar itu. Ye Xuan mendekat dengan sedikit kegelapan, dan ketika dia hanya berjarak 1 kilometer dari yang lain, dia tiba-tiba menembak. Long Yun Qiankun,
Serigala itu menyerbu. Untuk memastikan, Yesuan memberkati keberuntungan naga. Serangan ini dikombinasikan dengan serangan diam-diam pasti akan membuat pihak lain tidak siap. Boom, boom, boom. Kepala serigala raksasa itu mematahkan sejumlah besar pohon dan menggigit sisi lain. Pria itu terkejut, tetapi tidak menanggapi, langsung menggigit kepala serigala raksasa itu. Yesuan langsung bergegas keluar, dan kemudian menamparkan wajahnya. Oh, lengan pria hitam itu langsung terputus. Wajahnya tenggelam, dan keberuntungan naga memaksa gigi serigala itu hancur. Mundur, pihak lain tidak peduli dengan lengannya yang patah, dan segera berbalik. Yesuan bergegas, mengambil cincin Qian Kun milik pihak lain dan menelannya, dan dengan cepat mengejarnya. Mau pergi, sudahkah kamu bertanya padaku? Yesuan berteriak, tembakan gila, rekrutan telah memberkati keberuntungan naga, kekuatannya sangat besar. Sialan, pria hitam itu meraung karena dia bahkan tidak melihat bayangan Yesuan, tetapi dia bisa merasakan bahwa Yesuan hanya memiliki 80% dari segel. Ketika tubuhnya mencapai 80%, dia menempatkan tubuhnya dalam lari 90 setengah, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Dia sangat cepat, tapi itu bukan suara yang Qi. Siapa dia? Pria berkulit hitam itu tidak dapat memahami situasinya. Namun, dia menemukan bahwa kecepatan Yesuan bahkan lebih cepat darinya. Yang terpenting adalah serangan Yesuan sangat ganas, dan dia harus menggunakan Long Yun untuk melawan. Boom, boom, boom. Kedua orang itu bertabrakan dengan gas asli, dan pepohonan terkejut. Namun, ketika Yesuan hendak mengejarnya, tiba-tiba ada ledakan suara yang jatuh ke telinganya. Ini, tunggangan serigala, orang baik, bahkan dengan banyak paku untuk ditunggangi. Hati Yesuan bergetar. Aku hanya tidak tahu apakah pihak lain telah membawa wakil pisau panjang atau jenderal baju besi emas. Jika ada jenderal baju besi emas, maka itu akan merepotkan. Hei, bahkan jika ada jenderal baju besi emas, aku juga memiliki baju besi emas berbentuk naga. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisakah aku tetap berlari? Yesuan mencibir dalam hatinya dan terus mengejar. Booming, ratusan gigi serigala keluar dan ada dua wakil pisau panjang dengan 90% segel. Pria berkulit hitam itu bekerja sama dengan belenggu ini dan melawan Yesuan. Hanya bercanda, di hadapan kekuatan absolut, ini adalah perabotan. Yesuan marah dan marah di depan. Long Yun Qian Kun, retakan lingkaran. Berkat retakan lingkaran naga, kekuatannya sangat besar, pedang dapat digunakan untuk menghancurkan baju besi serigala menjadi dua, bahkan pisau panjang tidak dapat diambil, hanya dapat dihancurkan. Pria berkulit hitam itu membawa 300 gigi serigala dan dua wakil pisau panjang. Dia pikir dia bisa memenangkan poin sumber daya, tetapi dia tiba-tiba bertemu Yesuan, seorang pria yang keras. Itu dia. Pada titik ini, para talenta berpakaian hitam tahu siapa yang mengejar mereka, dan mereka dihadiahi oleh 6 kaisar dengan satu set baju besi emas berbentuk naga. Hanya bercanda, Yesuan, yang memiliki baju besi emas berbentuk naga, bahkan jika dia berdiri di sana dan menebas gigi serigala, saya khawatir itu tidak akan menghancurkan pertahanan. Pergi, tidak peduli berapa banyak orang berpakaian hitam, mereka langsung mendesak kaisar untuk mengendalikan taji dan pisau panjang untuk mengepung Yesuan, dan dia melarikan diri. Ingin pergi, tinggalkan aku. Yesuan seperti pisau tajam. Dia langsung membelah gigi serigala dan berlari langsung ke pria hitam itu. Sialan, melihat begitu banyak gigi serigala tidak dapat menghentikan langkah kaki Yesuan, wajah pria hitam itu sudah tenggelam ke dasar lembah, dan dia tiba-tiba mencium atmosfer yang berbahaya. Hei, 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 Yesuan menembak dengan sangat cepat, mengeluarkan lebih dari 10 pedang dalam 1 detik, dan menghalangi mundurnya pria hitam itu, menyebabkan pria hitam itu berbalik, sehingga Yesuan mendekat. Kecepatan pria hitam itu masih cepat, kalau tidak, dia pasti sudah ditangkap oleh Yesuan. Dia mengobati lukanya dan segera memegang pedang dan tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia ingin bekerja sama dengan serigala dan pisau panjang untuk membersihkan Yesuan. Namun, dia meremehkan naga Yesuan. Mau bertarung untuk bertarung, serigala. Yesuan tersenyum dingin dan langsung menusukkan pedang. Berikan aku yang patah. Pria berkulit hitam itu minum, dan dia juga memiliki pedang. Boom, 2 serangan gas sungguhan, gelombang udara menyapu, tetapi Yesuan bahkan lebih baik.
Kepala serigala besar dengan banyak naga langsung digigit pada pria berkulit hitam itu. Mata ilusi, lingkaran retak, panggil, hancuran dingin itu melintas, dan lengan pria berkulit hitam yang lain terbang ke atas. Sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kepala serigala, apalagi melarikan diri. Melihat pria berkulit hitam yang seperti domba yang akan disembelih, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan memilih perintah kekaisaran yang lain. Ketika perintah kaisar jatuh ke tangan Ye Xuan, pria berkulit hitam itu sudah putus asa. Dia tahu bahwa dia akan keluar. Terima kasih atas keberuntunganmu. Setelah Ye Xuan menyerap transportasi naga dalam perintah kaisar ini, itu langsung hancur. Hei, pria hitam ini berubah menjadi Streamer dan terbang keluar dari rahasia. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengenalinya. Orang ini adalah Master Kaisar Agung, tetapi dia hanya mengenakan setelan hitam, karena sekarang malam, mengenakan pakaian hitam mudah untuk menyergap musuh. Meskipun dikatakan bahwa itu memakan banyak naga, transportasi naga pihak lain 2 kali lebih banyak dari yang dikonsumsi. Booming, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mendengar gerakan di belakangnya, dan pengendara berkulit hitam dan pisau panjang itu masih akan terbunuh. Apakah itu serangan otomatis pada musuh terdekat? Ye Xuan, terlepas dari yang lain, langsung memasuki pasukan musuh, tidak lebih dari 10 detik, lebih dari 200 gigi serigala berkuda dan 2 wakil pisau panjang dari 90% segel, dihancurkan sepenuhnya olehnya. Tidak hanya itu, dia juga menemukan sebuah rahasia. Kendaraan serigala dari perang pengepungan, tidak dapat diatur ulang. Kendaraan serigala dari perang pengepungan, tidak dapat diatur ulang. Mata Ye Xuan sekilas, tetapi saya ingin ikut juga. Jika saya mengatur ulang, akan ada terlalu banyak pasukan. Namun, Ye Xuan sendiri juga akan bodoh, dia mencoba mengendalikan paku-paku ini, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan dan tidak dapat menerima ruang melahap, jadi dia hanya bisa membantu tetapi kembali. Kali ini, Kaisar Agung juga ditanam, tidak hanya kehilangan 300 penunggang gigi serigala dan 2 wakil pisau panjang, tetapi juga kehilangan master 90% dari segel. Segera, Ye Xuan kembali ke titik sumber daya nomor 8 dan menunggu dengan hati-hati. Titik sumber daya nomor 8 berada di sebuah gua di ngarai. Cahaya biru menyala di gua. Ketika jam 12 tiba, cahaya biru menghilang secara langsung. Pada saat yang sama, naga telah muncul di kolom naga. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, menyerap transportasi naga, dan kemudian mengangkat cahaya biru di atas meja. Pendudukan berhasil. Ye Xuan, apakah titik sumber daya pada tanggal 8 ditempati? Tanya ke-6 Kaisar. Diduduki. Ye Xuan Ying berkata, selain itu, Tuan leluhur Pangeran Agung yang berusia 90,5 tahun telah disingkirkan olehku, dan ada 300 penunggang kuda bertaring serigala dan 2 wakil pisau panjang. Selain itu, kepala itu berhenti sejenak, dan kemudian ke-6 putra kekaisaran itu terkejut, hebat, Ye Xuan cantik. Sejak awal perang, Ye Xuan telah memberikan banyak kejutan kepada ke-6 kaisar. Pertama-tama menduduki titik sumber daya nomor 4 di sisi 7 kaisar, dan melenyapkan 90% segel dari 7 kaisar. Sekarang sungguh luar biasa untuk merobohkan 90% segel Kaisar Agung. 6 Yang Mulia, aku akan pergi ke titik sumber daya nomor 9 dan bertemu dengan Kapten Yang. Ye Xuan berkata, segera berangkat. Baiklah, hati-hati. 6 Kaisar sekali lagi mengingatkan bahwa meskipun sumber daya itu penting, dalam keadaan saat ini, Ye Xuan lebih penting daripada sumber daya. Titik. Tidak lama kemudian, Ye Xuan bergegas dari titik sumber daya nomor 8 ke titik sumber daya 0. 9. Titik sumber daya nomor 90, dan dia dengan cepat bergegas untuk menempatinya. Kemudian, Yang Qi juga bergegas dan keduanya bertemu. Ye Xuan, hebat, benar-benar membersihkan 2 tuan dari 2 segel dan keluar. Yang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Xuan. Haha, ayo kembali. Ye Xuan tersenyum. Keduanya bergegas menuju kota mereka sendiri. Sekarang, 6 kaisar telah mengambil 7 titik sumber daya dan mendapatkan 3.500 gigi serigala. Selain itu, 1.506 kaisar asli menggunakan naga untuk menukar 1.000 gigi serigala, dan mereka memiliki total 6.000 gigi serigala. Ketika Ye Xuan dan Yang Qi kembali ke lantai yang tepat, mereka bergegas ke pertemuan. Sekarang, 10 titik sumber daya telah ditempati,
jadi hari ini mungkin ada orang yang mengirim pasukan untuk menyerang kota. Namun, keenam kaisar masih belum memiliki dasar, jadi mereka memutuskan untuk bertahan selama 1 hari. Bertahan selama 1 hari, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan keluar. Keenam kaisar langsung memerintahkan pedang penyendiri untuk memimpin 1.000 penunggang bergigi serigala, 10 deputi pisau panjang, dan seorang jenderal baju besi emas keluar dari kota dan bersembunyi. Adapun tingkat kiri, jangan khawatir, karena ada susunan beracun di sana, dan ada 3.000 pasukan. Tidak mudah untuk menerobosnya. Malam ini, sangat tenang, Ye Xuan berada di tembok, tidak ada keanehan yang ditemukan. Keenam kaisar tidak mendengar berita itu, yang berarti bahwa tingkat kiri juga aman. Namun, saat fajar menyingsing, Ye Xuan di tembok tiba-tiba melihat mata dengan wawasan dan menemukan hal yang sama. Seseorang, Ye Xuan segera berkata, Yang Qi, yang berada di sebelahnya, agak tertegun. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Xuan menemukannya. Dia melihat ke arah Ye Xuan, tetapi dia tidak melihat apapun. Kapten Yang, aku akan keluar sendirian untuk melihat-lihat kota, kata Ye Xuan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Meskipun Yang Qi agak khawatir, tetapi Ye Xuan juga memiliki baju besi emas berbentuk naga, kekuatannya mungkin lebih kuat darinya. Boom! Di sisi kanan gerbang, gerbang tiba-tiba membuka lubang, dan Ye Xuan keluar dan melirik mata dengan wawasan. Pada pukul 11 ke arah pukul 11, ada seorang pria berjongkok. Tampaknya dia adalah orang dari 7 kaisar. Hei, apakah itu mata-mata? Melihatku membersihkanmu dari rahasia. Ye Xuan mencibir, lalu dengan cepat menyelam. Dalam misteri itu, persepsinya sangat berkurang. Meskipun pihak lain konvergen, Ye Xuan dapat menentukan posisinya dengan mata yang tajam. Setelah Ye Xuan mendekat, dia menemukan bahwa itu bukan dia tetapi dia. Apakah itu seorang wanita? Ye Xuan mengalami beberapa kecelakaan. Matanya yang tajam dapat melihat lingkungan internal tubuh manusia, sehingga ia dapat melihat bahwa pihak lain adalah seorang wanita. Di antara 3 kekuatan, selain wanita beracun itu, ada seorang wanita berjubah hitam di bawah 7 kaisar. Selain itu, wanita berjubah hitam ini adalah tuan yang diduga sebagai tubuh yang disegel. Saat itu, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba bergerak. Mengerikan militer, ingin kembali. Mata Ye Xuan berbinar dan dengan cepat mengejar masa lalu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan perintah kaisar dan memberitahu 6 kaisar untuk membiarkannya mentransfer Yang Qi, sehingga pedang soliter memimpin baju besi emas untuk datang. Jika wanita berjubah hitam itu dapat dikirim keluar dari tempat rahasia, maka tidak ada ancaman bagi 7 kaisar, lagi pula, hanya ada 7 orang yang tersisa. Saat ini, Ye Xuan sedang mengejar dengan cepat. Wanita berjubah hitam itu sangat cepat, jadi Ye Xuan harus bekerja keras. Akibatnya, pihak lain juga menemukannya. Oke, wanita berjubah hitam itu sedikit terkejut. Dia menduga bahwa Ye Xuan seharusnya seperti dia, ingin menyelidiki dan kemudian memukulnya. Jika demikian, maka selesaikan dulu dirimu. Wanita berjubah hitam itu memancarkan secercah cahaya, tiba-tiba menawarkan pedang panjang hitam dan melipatnya kembali. Retakan lingkaran, duri neter, 2 berkas serangan Long Yun saling bertabrakan, menyebabkan guncangan hebat dalam sekejap. Sekarang, bahkan jika Ye Xuan tidak memberitahu 6 kaisar, Yang Qi mungkin akan membawa orang keluar. Benar saja, hantu itu mengajari orang, datang lagi. Ye Xuan meneguk sepatah kata, tembakan gila. Dia memiliki banyak lalu lintas udara, yang cukup untuk dikonsumsi. Jika dia bisa mendapatkan lalu lintas udara dari wanita berjubah hitam ini, maka dia akan mendapat untung besar. Boom! Boom, boom, keduanya benar-benar marah dan kejam. Pedang tunggal yang disimpan di luar kota telah diinstruksikan oleh 6 kaisar. Sekarang setelah dia mendengar gerakan itu, dia segera mengambil jenderal baju besi emas. Nak, kekuatanmu sangat bagus, sekarang biarkan kamu merasakan trik ini. Wanita berjubah hitam itu mendengus dan menghantamkan pukulan. Bayangan tinju ungu, bergegas menuju Ye Xuan. Kekuatan yang kuat dan dahsyat. Apakah ini tinju Tian-Tian dalam warisan kelas atas ini? Mata Ye Xuan membelalak. Untungnya, dia hanya menggunakan mata yang tajam untuk merekam naluri orang lain. Itu turun. Hei, tinju Zentian telah berhasil disalin, apakah kamu belajar? Ya, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, menjawab langsung dalam benaknya. Hei,
Tuan rumah telah belajar mengguncang surga. Sistem meminta, seni bela diri semu tertinggi adalah transisi dalam seni bela diri imajiner dan seni bela diri tertinggi, jadi tidak ada kemahiran sama sekali. Ye Xuan langsung mempelajari tinju Zentian ini, dan kemudian juga meninju. Zentian Kuan, booming kedua tinju ungu itu saling berhadapan. Meskipun wilayahnya sangat berbeda, Ye Xuan juga memiliki darah dan kekuatan Raja Pejuang, jadi kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari yang lain. Kedua tinju itu menghilang dan wanita berjubah hitam itu terkejut. Ini adalah seni bela diri yang dia dapatkan dari warisan kelas atas Long Yun. Mengapa Ye Xuan? Namun, dia tidak bisa melakukannya sebanyak itu. Tian Kuan, sekarang, wanita berjubah hitam itu menunjukkan kartu lain, yang merupakan 90% dari 2 segel yang dia terima dalam warisan Tian Kuan Zong. Ye Xuan, tiba-tiba menjadi sepasang 3. Hei, aku sudah menduganya. Hati Ye Xuan mendengus, dan dia memikirkannya ketika dia melihat bahwa orang lain itu adalah seorang wanita. Bagaimanapun, 6 kaisar memberinya salinan. Namun, hari ini, tinju itu agak terkendali, karena itu adalah metode tinju, yang dapat menyebabkan kerusakan padanya melalui baju besi emas berbentuk naga. Itu menyakitinya. Ini bukan apa-apa. Dia takut kaisar itu akan secara tidak sengaja hancur, jadi dia akan tersingkir. Oleh karena itu, lebih baik mundur sementara. Nak, kau adalah pembunuh 6 kaisar, jadi begitulah, kalau begitu aku akan mengirimmu keluar. Wanita berjubah hitam itu selesai tertawa, bersama dengan 2 Tian Kuan yang gila menyerang Ye Xuan. Ye Xuan dipukuli dan dikalahkan, tetapi cahaya senjanya tersapu dan menemukan bahwa bala bantuannya telah tiba. Aku akan membantumu. Pedang penyendiri itu menjerit dan membunuh dengan seorang jenderal baju besi emas. Wanita berjubah hitam mendengar kata-kata itu dan wajahnya berubah. Ye Xuan canggung, dan sekarang dengan seorang jenderal emas dan seorang master 90%, dia mungkin bukan lawan. Saat ini, dia siap untuk berbalik dan pergi. Kesempatan bagus. Cahaya Ye Xuan menyala. Mata ilusi. Wanita berjubah hitam itu bergidik dan ilusi. Yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa mata larangan yang dilarang langsung diangkat oleh wanita berjubah hitam itu. Bagaimana mungkin, suasana hatinya begitu kuat. Ye Xuan terkejut. Dia bertanya-tanya apakah ada terlalu banyak celah di wilayahnya. Karena mata larangan tidak berfungsi, maka dengan paksa meninggalkan satu sama lain. Lingkaran retak. Ye Xuan dengan marah mengeluarkan pedangnya, menghalangi jalan mundur wanita berjubah hitam itu. Pedang tunggal itu kebetulan terbunuh, dan wanita berjubah hitam itu menembak, sementara tuan yang berada di bawah kendalinya, menyerang wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu muram dan tahu bahwa hal besar itu tidak baik. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk menggunakan kartu. Itu, Netherland. Tiba-tiba, kecepatan wanita berjubah hitam itu meroket, langsung meninggalkan 2 tinju Tian Kuan untuk melarikan diri, lebih cepat dari Golden Armor dan Ye Xuan. Tidak bisa mengejar. Ye Xuan mengerutkan kening dan berteriak pada pedang tunggal, ambil 2 tinju surgawi. Pedang tunggal itu hancur dan segera mengendalikan Jenderal Jin Jia untuk memblokir Tian Kuan, sementara yang lain diblokir olehnya. Ye Xuan dengan cepat menyapu, dan tamparan di wajah kalajengking Tianling. Ribuan dewa. Pikiran Ye Xuan menjelma dan menyusup ke dalam kotak Tian Kuan ini, secara paksa membasmi jubah hitam wanita. Sekarang, tinju Tian Kuan ini dikendalikan olehnya. Oke, apa yang terungkap dalam Tian Kuan asli adalah bau seorang wanita berjubah hitam, tetapi sekarang telah menjadi Ye Xuan. Ketika dia hanya ingin bertanya, dia menemukan bahwa Ye Xuan bergegas ke Tian Kuan lain, dan memaksanya untuk mengendalikannya lagi. Saya merasakan 2 wanita berjubah hitam yang tidak dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Mereka berteriak dengan wajah besar, wah, akun ini akan dipulihkan. Kali ini, dia benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan prajuritnya. Dia memakan beberapa naga dan tidak mengatakannya. Dia juga kehilangan 200,5 hari tinju-tinju. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Jika kamu cepat, atau mengirimmu keluar. Ye Xuan mendengus, hanya untuk melihat wanita berjubah hitam itu meninggalkan pandangannya, ini tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Pada saat ini, pedang penyendiri bertanya dengan suara kosong, kamu telah menaklukkan 2 tinju surgawi ini. Tidak buruk, Ye Xuan mengangguk. Untungnya, wanita berjubah hitam ini baru saja menerima warisan Tian Kuan Zong, jadi tidak baik untuk mengendalikan 2 tinju Tian Kuan ini,
jadi dia terpaksa menggunakan para dewa untuk membunuh sisa-sisanya. Hebat, pedang penyendiri mengagumi. Pada saat ini, Yang Qi juga membunuh dengan seorang jenderal baju besi emas, bertanya, Ye Xuan, apakah tidak apa-apa? Tidak ada, orang itu adalah wanita berjubah hitam di bawah 7 kaisar. Kekuatannya terdeteksi. Itu memang segel 10%. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Benar saja, itu adalah segel 10%, tetapi untungnya mereka tidak memiliki baju besi emas berbentuk naga, jika tidak, akan sulit untuk terjerat. Yang Qi menghela napas lega, dia membuat dua Tianqi yang tertegun menyipitkan mata, mendesah bahwa Ye Xuan bukanlah orang biasa. Kekuatan Ye Xuan sudah sangat kuat. Sekarang, dengan tambahan dua Tian Kuan yang dapat menerima cincin Qian Kun, dia sudah bisa merajalela di sini. Kemudian, Ye Xuan dan Yang Qi kembali ke kota, sementara pedang soliter terus membawa baju besi emas di luar kota. Setelah mengetahui tentang panen Ye Xuan, 6 kaisar juga sangat gembira, tetapi kali ini dalam perang, jadi dia tidak bisa meninggalkan kota utama, kalau tidak dia akan datang dan memberi Ye Xuan pelukan erat. Awalnya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Namun, hari ini, kepercayaan dirinya sangat besar, dan alasan peningkatan kepercayaan dirinya yang tajam adalah karena Ye Xuan telah membuat beberapa prestasi besar. Kali ini, dia mungkin dapat memaksa kedua kaisar menjadi pangeran. Pada saat ini, di luar rahasia. Setelah sekelompok menteri melihat pertempuran ini, mereka semua mendidih. Mata 6 kaisar benar-benar kuat. Subdistrik ini 80% disegel. Bahkan mungkin untuk bertarung dengan 10% segel teratas. Masa depan tidak terbatas. Tidak hanya itu, dia benar-benar membalikkan dua tinju Tian Kuan. Apakah dia mengolah para dewa? Sebelum dia memenangkan warisan jenderal-jenderal, bukanlah hal yang aneh untuk memiliki dewa berusia 1.000.000 tahun. Hanya dalam waktu yang singkat dia telah belajar membaca para dewa, dan itu luar biasa. Para menteri penuh dengan pujian untuk Ye Xuan. Kaisar Yanyan, yang sedang duduk di kursi naga, juga sedikit buta, dan tampaknya sangat optimis tentang Ye Xuan. Hanya menteri di luar yang melihatnya. Sudah ada 2 pasukan besar, berkumpul, dan kemudian dipaksa pergi ke 6 kaisar. Hari-hari, itu mulai menyala. Hari ini adalah hari kedua setelah perang. Saya tidak tahu apakah 7 kaisar dan kaisar besar akan melakukan gerakan besar. Ye Xuan, Anda memperhatikan beberapa, saya merasa bahwa akan ada gerakan besar hari ini. Suara 6 kaisar berlalu dari perintah kaisar. Ye Xuan, yang berdiri di dinding dan melirik mata wawasan, berkata, bagus. 6 kaisar di sini terutama membela 7 kaisar, jadi dia diizinkan untuk menjaga tingkat yang tepat. Pada pukul 12 kemarin, mereka menduduki 3 titik sumber daya. Setelah perang, mereka menduduki 4, total 7, jadi mereka menambahkan 500 pasukan. Jangan meremehkan 500 pasukan. Jika tidak ada yang menjaga pos pemeriksaan, 500 pasukan akan cukup untuk menyerbu masuk. Namun, pada pukul 12 siang, hanya 1 hari setelah dimulainya perang, situasi akhirnya terjadi.